Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jelita Nambaya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai induksi elektromagnetik. Ya, adapun tujuan dari melakukan percobaan kali ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara medan magnet dan arus listrik. Apakah kalian masih ingat istilah elektromagnetik? Ya, adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Artinya, dengan adanya listrik bisa memunculkan sifat magnet. Nah, kalau induksi elektromagnetik tinggal dibalik maknanya. Dengan adanya magnet bisa memunculkan listrik. Sekarang kita akan belajar lebih detail. Pada tahun 1831, Michael Faraday dan Joseph Henry menemukan konsep induksi elektromagnetik. Percobaan yang mereka lakukan yaitu menyiapkan kumparan atau lilitan kawat tembaga, galvanometer, dan sebatang magnet. Galvanometer adalah alat ukur untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Jika jarum galvanometer menyimpang atau bergerak, artinya ada arus listrik yang mengalir. Dan jika jarum galvanometer diam saja, artinya tidak ada arus listrik. Selain menggunakan galvanometer, bisa juga menggunakan voltmeter untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik. Untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik, bisa juga dengan alat tambahan yaitu lampu. Jika lampunya menyala, artinya ada tegangan listrik dan juga pastinya ada arus listrik yang mengalir. Percobaan yang dilakukan mula-mula mendekatkan magnet di sekitar kumparan. Ternyata tidak ada pergerakan jarum galvanometer atau voltmeter. Lalu magnet tersebut dicoba untuk digerakkan keluar masuk kumparan dan dilakukan berulang-ulang. Ternyata jarumnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Itu artinya ada arus listrik dan juga tegangan listrik yang mengalir, ditandai dengan lampu yang menyala. Tapi saat dicoba didiamkan kembali magnetnya, ternyata jarumnya ikut berhenti pula. Dari percobaan tersebut setelah diteliti, ternyata pergerakan magnet keluar masuk kumparan menimbulkan perubahan pada garis gaya magnet atau GGM. Yang namanya perubahan artinya bisa banyak, bisa juga sedikit. Nah, karena mengalami perubahan, itulah yang memunculkan adanya arus listrik. Sedangkan saat magnet diam, tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Maksudnya, jumlahnya selalu tetap. Itulah yang menyebabkan tidak ada arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang dihasilkan karena adanya perubahan garis gaya magnet disebut arus listrik induksi atau GGL induksi. GGL adalah gaya gerak listrik. Maksudnya listrik dapat timbul saat adanya pergerakan. Untuk dapat memunculkan arus listrik induksi atau GGL induksi bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan. Yang kedua, menggerakkan kumparan keluar masuk magnet, dan yang ketiga, menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Intinya harus ada yang bergerak baik dari magnetnya atau bisa juga dari kumparan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya arus listrik induksi. Di antaranya yang pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka arus listrik induksi semakin besar. Yang kedua, kecepatan gerak magnet atau kumparan. Semakin cepat pergerakan magnet atau kumparan, maka arus listrik induksi semakin besar. Dan yang ketiga, kekuatan magnet. Kekuatan magnet adalah semakin besar kekuatan medan magnetnya, maka arus listrik induksi semakin besar.
Pertama-tama kita menghubungkan galvanometer dengan gumparan menggunakan kabel penghubung. Di sini kita menggunakan gumparan sebanyak 150 lilitan. Setelah itu kita meletakkan kutub utara magnet diam di dalam gumparan dan kita amati gerakan jarum pada galvanometer. Dalam posisi diam, jarum galvanometer tidak bergerak, artinya tidak ada arus yang mengalir. Dan kemudian kita menggerakkan magnet secara lambat dan posisi jarum galvanometer terletak pada 50. Kemudian ketika kita menggerakkan magnet secara cepat, posisi jarum galvanometer terletak di angka 100. Setelah itu kita meletakkan magnet secara menjauhi gumparan dan bisa kita lihat dalam keadaan diam posisi jarum galvanometer berada di angka 0 dan setelah kita gerakkan secara lambat galvanometer bergerak di posisi angka 70 dan mengarah ke kiri. Kemudian setelah kita menggerakkan magnet secara cepat, posisi jarum galvanometer berada di angka 100 dan mengarah ke kiri. Setelah itu kita mengganti gumparan sebanyak 500 lilitan. Kita hubungkan dengan kabel penghubung ke galvanometer. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu meletakkan magnet di dalam gumparan. Dan bisa kita amati saat dalam keadaan diam tidak ada, posisi jarum tidak bergerak. Kemudian setelah kita menggerakkan magnet secara lambat, posisi jarum berada di angka 190 dan bergerak ke kanan. Setelah itu kita menggerakkan magnet secara cepat dan kita amati bahwa posisi jarum galvanometer berada di angka 200 dan bergerak juga ke kanan. Kemudian magnet kita masukkan ke dalam gumparan dalam keadaan diam dan tidak ada jarum galvanometer yang bergerak. Sampai jumpa, see you next video.